warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Ibu Vita Fitisia. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama. Saya Dini Damayanti. Saya Dede Sukmanada. Dan saya sendiri Erika Ristiani. Di sini kami akan membahas tentang peran generasi penerus bangsa dalam mempertahankan budaya bangsa Indonesia. Dari latar belakangnya sendiri, Indonesia memiliki lebih kurang 17.480 buah pulau dan menjadikannya sebagai negara yang memiliki budaya terbanyak di dunia. Bermacam-macam budaya ada di Indonesia. Budaya merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh suatu negara. Begitupun di negara ini yang sangat terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Di Indonesia sendiri, budaya termasuk bentuk eksistensi di kancah internasional, di mana semua negara mengakui dan mengenal Indonesia dari keanekaragaman dan keunikan budaya-budaya, juga sebagai tata cara hidup manusia yang dilakukan secara kelompok atau masyarakat yang diwariskan dari leluhur turun-temurun serta dari generasi ke generasi. Budaya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai perilaku masyarakat seperti nilai-nilai dalam budaya lokal, yaitu etika berbicara. Perilaku anak muda terhadap orang tua, mencium tangan orang tua, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat nampak dalam keseharian ketika budaya itu sendiri dihargai dan dilestarikan. Budaya adalah identitas bangsa. Maka ada keharusan untuk menjaga dan melestarikan identitas bangsa ini. Upaya menjaga dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab orang-orang di dalamnya. Peran masyarakat sangatlah penting dalam melestarikan budaya, termasuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Tidak serta-merta dalam politik saja, aset bangsa ini pun menjadi tanggung jawab besar bagi generasi muda. Di sini saya akan melanjutkan tentang generasi muda di era modern. Tantangan kehidupan mengarah pada proses mendunia. Tidak hanya berlaku untuk satu bidang, namun terjadi di berbagai bidang kehidupan, misalnya pada bidang politik, sosial, ekonomi, bidang agama, dan terutama bidang teknologi. Masyarakat saat itu begitu sulit untuk menghindar dari mendasarnya perubahan akibat kecanggihan teknologi informasi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setiap orang terpaksa tercebur pada masa yang dinamakan era globalisasi. Bahayanya hal ini justru terjadi kepada generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Generasi saat ini lebih memilih bermain dengan perangkat gadgetnya dibandingkan mempelajari budaya. Mal-mal juga begitu penuh dibanding sanggar-sanggar seni yang mengajarkan budaya lokal. Pengetahuan akan budaya luar terkadang membuat masyarakat lebih menyukai daripada budaya daerah sendiri. Walaupun zaman kini telah serba modern, kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat. Ancaman dari luar negeri sudah sering terjadi. Budaya asli Indonesia dijadikan sebagai salah satu identitas negara. Contohnya, saat negara tetangga mengklaim reog Ponorogo, lagu Soleram, tari pendet, masyarakat Indonesia begitu geram dan marah saat tindakan ini. Namun jauh sebelumnya, kita tidak berusaha untuk mengenal, mempelajari, atau merasa memiliki salah satu kesenian lokal tersebut. Itu artinya tanggung jawab untuk mempertahankan budaya lokal ada di tangan pemuda saat ini maupun generasi yang akan datang. Tidak ada yang menggantikan peran ini selain mereka sebagai generasi penerus bangsa. Jika hal ini sudah dilakukan, giliran generasi muda menerjang arus globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada budaya yang ada. Tanggung jawab itu di pundak berat, karena estafet budaya bangsa harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya dalam mempertahankan budaya Indonesia. Budaya ialah kekayaan yang merupakan bentuk warisan dari nenek moyang berupa keindahan seni. Baik itu keindahan seni musik, tarian, benda-benda, bahasa, dan sebagainya. Budaya selalu dimiliki oleh setiap wilayah dimanapun budaya merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu yang menempati wilayah tersebut, serta diteruskan turun-temurun ajarannya. Saat ini, alangkah baiknya jika kita berkontribusi untuk mulai cintai budaya Indonesia dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi budaya. 2, aktif kegiatan budaya. 3, mencegah agar tak diakui negara lain. Yang keempat, sopan santun. Kelima, mengenal seni dan lagu daerah. Yang keenam, menerapkan budaya dalam pergaulan. Yang ketujuh, membiasakan kalimat yang berbudaya.
ke-8, mengajak teman-teman seusia. Ke-9, menggerakkan pemerintah untuk mematenkan. Ke-10, evaluasi untuk mendatangkan keuntungan. 11, menjadikan budaya sebagai prioritas. 12, memiliki rasa bangga. Ke-13, kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan budaya tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan. Pada intinya mempertahankan budaya merupakan bukan perkara yang mudah. Generasi muda harus mampu mempertahankan dan melestarikan budaya lokal agar tidak terkikis budaya asing yang masuk ke Indonesia. Karena hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis moral, khususnya pada generasi muda sebagai generasi masa depan. Generasi muda sangat rentan dengan perubahan, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Pengaruh kebudayaan juga merupakan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus ditantang untuk segera mencintai budaya sendiri dan menerima perkembangan budaya luar hanya sesuai dengan norma dan budaya kita. Karena hal ini sangat mengkhawatirkan dan siap menerkam pada generasi muda. Seperti pergaulan bebas tanpa batas, narkoba, minuman keras, dan lain hal yang sangat merugikan para generasi muda tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.